Israel membekukan kontak dengan kantor Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres setelah PBB memasukkan entitas Israel ke daftar hitam yang terkait dengan kekerasan seksual dalam konflik bersama dengan Hamas dan kelompok teroris lainnya. Duta Besar Israel untuk PBB Dani Danon mengatakan bahwa kami tidak mau berurusan lagi dengan Sekretaris Jenderal PBB ini dan menyebut langkah memasukkan Israel ke dalam daftar tersebut sebagai aib moral. Bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut, Hillel Neuer, Direktur Eksekutif di United Nations Watch. Hillel, apa artinya bagi Israel dimasukkan ke dalam daftar ini? Danny D'Annunzio menyebutnya sebagai fitnah darah karena ditempatkan bersama Hamas dan kelompok teroris lainnya. Tapi apa sebenarnya kerugian yang ditimbulkan dengan masuk ke dalam daftar ini? Kerugiannya sangat parah. PBB sekali lagi telah jatuh ke dalam kebangkrutan moral dengan memasukkan Israel ke dalam daftar hitam bersama Hamas. Mereka adalah teroris yang sama yang secara sistematis memperkosa dan menyiksa secara seksual perempuan Israel dan lainnya pada 7 Oktober dan setelahnya terhadap para sandera di Gaza. Jadi lihat, ini bukan sekedar kesalahan. Ini adalah pembalikan yang sangat keterlaluan antara korban dan pelaku. Ini adalah pembalikan yang disengaja atas apa yang dilakukan Hamas terhadap orang-orang Israel. Ini adalah fitnah darah modern lainnya. Jenis yang sama ketika PBB dengan cepat membuat kebohongan bahwa Israel mengebom rumah sakit Al-Ahli pada Oktober 2023. Kebohongan tentang kelaparan di Gaza. Kebohongan bahwa 14.000 anak akan mati dalam 48 jam. Ini adalah jenis fitnah darah yang sama. Dan lihatlah, Israel telah memberikan dokumentasi yang luas untuk membantah fitnah darah terbaru ini. Namun Guterres, Sekretaris Jenderal, memilih untuk mengganjar terorisme. Keputusan ini mencabut sisa-sisa kredibilitas PBB jika memang masih ada dan mengungkap sejauh mana PBB telah dikuasai oleh mereka yang lebih membenci Israel daripada peduli pada pemerkosaan yang digunakan sebagai senjata perang. Jadi lihat, dunia harus memperlakukan daftar hitam ini dengan penghinaan yang memang layak diterimanya. Negara-negara demokrasi harus berhenti mensubsidi antisemitisme yang dilembagakan ini. Sejarah akan mencatat ini sebagai bab memalukan lainnya dalam perang panjang PBB melawan negara Yahudi. Baik, mungkin Anda bisa berbagi sedikit lebih banyak tentang pesan-pesan ini dan siapa yang menyebarkan pesan-pesan ini dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anda memiliki laporan baru dan di dalamnya disebutkan bahwa para ahli PBB menerima pendanaan dari Tiongkok, Rusia, dan Qatar, serta mendorong kepentingan negara-negara tersebut. Bisakah Anda ceritakan beberapa temuan Anda? Lihat, ada banyak dari apa yang disebut sebagai ahli hak asasi manusia PBB yang setiap hari dikutip oleh Reuters, New York Times, dan media besar lainnya. Kami menemukan bahwa sejumlah dari mereka menerima uang pendanaan langsung dari Tiongkok, Rusia, dan Qatar. Saya akan memberikan beberapa contoh kepada Anda. Ben Saul, dia adalah seorang profesor hukum di Universitas Sydney. Menurut dokumen PBB, pada tahun 2024, dia menerima $150.000 dari Tiongkok untuk kegiatannya. Dan tidak mengejutkan, dia adalah ahli dalam bidang kontra-terorisme. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun untuk mengecam Tiongkok karena menempatkan 1 juta Muslim Uighur ke dalam camp atas nama kontra-terorisme. Dia sama sekali tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Sebaliknya, dia menyerang Israel dan Amerika setiap hari. Ada lagi seorang ahli PBB, namanya Alina Duhan. Dia telah menerima $1,3 juta dari Tiongkok, Rusia, dan Qatar. Dan coba tebak? Dia menulis laporan yang memuji, melindungi, dan membela Tiongkok, Rusia, serta Qatar. Dia tampil dalam sebuah video yang diselenggarakan oleh Tiongkok dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dengan orang Uighur. Dia mengunjungi Tiongkok untuk mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dengan orang Uighur, menyalahkan Barat, dan dia menerima $1,3 juta. Kami memiliki banyak contoh seperti itu. Bias ideologis yang ekstrim. Dalam beberapa kasus ada korupsi keuangan. Dalam kasus lain itu adalah ekstremisme ideologis tanpa pertanggungjawaban. Kita tahu kasus ekstrim Francesca Albanese yang menjadi juru bicara de facto Hamas, menyebarkan kebohongan Hamas. Tidak ada pertanggungjawaban. Kami sudah mengajukan keluhan. Ketua Komite PBB itu sendiri adalah seorang ahli hak asasi manusia yang juga menerima $50.000 dari Tiongkok. Nah, jika hal ini sudah begitu mengakar pada para ahli yang sangat terlibat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda sedang menyoroti masalah-masalah yang ada di dalam institusi ini. Tapi apa yang sebenarnya bisa dilakukan jika hal ini sudah begitu meluas? Nah, kami sudah mengadu ke pemerintah Barat terkemuka,
Dalam beberapa kasus, mereka angkat bicara. Dalam kasus Francesca Albanese, itu adalah kasus luar biasa, di mana Prancis meminta dia untuk mengundurkan diri, Jerman mengecam dia karena antisemitisme, pemerintah Kanada mengecam dia karena inversi Holocaust. Namun, Anda punya institusi terkemuka seperti New York Times, seperti 3 universitas Belgia yang memberinya gelar doktor, media yang memberinya panggung, tidak menyebutkan fakta bahwa dia telah dinyatakan bersalah atas antisemitisme oleh begitu banyak institusi. Jadi yang kita butuhkan adalah pemerintah untuk mengambil tindakan. Laporan kami yang tersedia di situs web kami, unwatch.org, menyerukan kepada pemerintah barat terkemuka untuk akhirnya meminta pertanggungjawaban mereka. Ketika pelapor anti-Amerika dan anti-Semit diangkat, kami menyerukan kepada negara-negara demokrasi untuk bersuara, bukan hanya ikut arus demi menjaga hubungan baik, bukan untuk melegitimasi dan mendukung mereka. Kita membutuhkan Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Australia, bukan hanya Amerika Serikat, untuk bersuara dan menegur para pelapor PDD ini ketika mereka terjebak secara ideologis atau ketika mereka korup secara finansial. Dan kita membutuhkan mereka untuk meminta pertanggungjawaban. Dan jika itu berarti menghentikan pendanaan atau memberikan sanksi kepada mereka, itulah yang perlu kita lakukan. Halo Noyer, sangat penting untuk menyoroti masalah-masalah yang sedang terjadi di Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di I24 News English untuk berdiskusi. Terima kasih telah mengundang saya.